Kisah Syekh Siti Jenar adalah salah satu bagian paling kontroversial sekaligus memikat dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai sosok sufi pemberontak yang membawa ajaran radikal pada masanya. Berikut adalah ringkasan sejarah Syekh Siti Jenar yang disusun berdasarkan berbagai literatur, serat, dan babat. Ada banyak versi mengenai asal-usulnya. Sebagian catatan menyebut ia berasal dari Persia dengan nama Sayyid Ali Murtado. Sementara versi lain seperti serat Darmo Gandul menyebutkan berasal dari cacing yang berubah menjadi manusia setelah mendengar rahasia ilmu Sunan Bonang. Namun, secara historis, ia lebih dikenal sebagai ulama yang mendirikan pesantren di Lemah Abang, Jepara. Karena itulah ia dijuluki Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Siti artinya tanah, Jenar artinya merah atau kuning. Inti ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep Manunggaling Kawula Gusti atau bersatunya hamba dengan Sang Pencipta. Baginya, hakikat Tuhan ada di dalam diri setiap manusia. Beberapa poin kontroversial ajarannya meliputi: dunia adalah kematian. Ia menganggap hidup di dunia ini sebenarnya adalah kematian, dan kematian justru merupakan pintu menuju kehidupan yang sejati atau hidup yang kekal. Kemerdekaan jiwa. Ia menekankan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Sebuah pemikiran yang dianggap mengancam tatanan feodal kerajaan Demak saat itu. Konflik dengan Wali Songo. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap berbahaya oleh Dewan Wali Songo dan Kesultanan Demak karena dua alasan utama. Secara teologis, dikhawatirkan masyarakat awam salah mengartikan ajarannya dan meninggalkan syariat seperti sholat atau puasa karena merasa sudah menyatu dengan Tuhan. Secara politis, pengikutnya yang sangat banyak dan sikapnya yang tidak mau tunduk pada otoritas Demak dianggap sebagai benih pemberontakan. Eksekusi yang legendaris. Setelah beberapa kali peringatan tidak diindahkan, Dewan Wali Songo memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati. Versi paling populer menyebutkan bahwa Sunan Kudus mengeksekusinya menggunakan keris kantar naga di Masjid Agung Demak. Legenda menyebutkan bahwa saat darahnya mengalir, darah tersebut berwarna putih atau membentuk tulisan La ilaha illallah yang menunjukkan kesucian dan kebenaran makrifatnya di mata para pengikutnya. Meskipun jasadnya telah tiada, ajaran Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar hilang. Pemikirannya tetap hidup dalam tradisi kebatinan Jawa dan tasawuf Nusantara. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap formalisme agama yang kaku dan otoritas kekuasaan yang absolut. Sejarah Syekh Siti Jenar berada di garis tipis antara fakta sejarah dan mitologi atau sastra. Hal ini terjadi karena banyak naskah tentangnya baru ditulis jauh setelah masa hidupnya sebagai sarana pendidikan spiritual.